Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Dede Rizky Gavina, NIM 240590303077. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang teknik sampling, probability dan non-probability sampling. Itu dengan mata kuliah metodologi penelitian. Baik, sekarang kita akan memasuki ke pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Dalam penelitian ilmiah, teknik sampling menjadi bagian penting karena seringkali peneliti tidak mampu meneliti seluruh populasi akibat keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Salah satu teknik dalam probability sampling adalah sample random sampling atau yang bisa disebut dengan sampel acak sederhana. Yaitu metode ini diambil di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Teknik ini dianggap objektif dan mampu menghasilkan data yang representatif karena minim bias. Dan kita lanjut ke poin yang keduanya, yaitu adalah urgensi teknik sampling dalam penelitian. Urgensinya ialah pengguna teknik sampling dalam penelitian sangat tinggi karena menentukan kualitas dan validitas. Pemilihan teknik sampling yang tepat akan memastikan bahwa sampel yang diambil benar-benar mewakili populasi, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat digeneralisasikan secara tepat. Sampel random sampling sangat penting digunakan ketika peneliti menginginkan hasil yang bebas dari bias dan memiliki dasar statistik yang kuat. Sementara itu, kuota sampling menjadi penting dalam kondisi keterbatasan akses data atau ketika peneliti membutuhkan responden dengan karakteristik tertentu secara cepat. Baik, sekarang kita akan masuk ke tujuannya, yaitu yang pertama ialah memahami konsep dasar teknik sampling, khususnya antara probability sampling dan non-probability sampling. Yang kedua ialah mengetahui pengertian dan penerapan sampel random sampling sebagai metode pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap antara populasi. Yang ketiga itu mengetahui pengertian dan penerapan kuota sampling pada metode pengambilan sampel berdasarkan kuota atau karakteristik tertentu. Yang terakhir ialah menganalisis kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teknik sampling dalam konteks penelitian. Sekarang kita akan memasuki kepada pembahasan inti. Yang pertama ialah metode yang digunakan adalah probability sampling dengan teknik sampel random atau sampel acak sederhana. Metode ini memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel tanpa adanya perlakuan khusus. Pemilihan sampel random sampling didasarkan pada beberapa alasan utama, yaitu yang pertama ialah metode ini mampu menghasilkan sampel yang representatif karena setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama. Yang kedua, teknik ini meminimalkan bias dalam pemilihan sampel sehingga hasil penelitian lebih objektif dan dapat digeneralisasikan. Yang ketiga ialah metode ini relatif mudah diterapkan jika populasi tersedia secara lengkap, misalnya dalam bentuk daftar nama atau database. Sekarang kita akan memasuki kepada pengertian probability sampling. Probability sampling ialah teknik pengambilan sampel dalam penelitian di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama dan diketahui untuk terpilih sebagai sampel. Metode ini dilakukan secara acak atau random, sehingga dapat menghasilkan data yang lebih objektif, representatif, dan dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. Probability sampling biasa digunakan dalam penelitian yang membutuhkan tingkat akurasi tinggi. Sekarang kita memasuki kepada contoh studi kasus. Saya sini mengambil judul analisis tingkat kepuasan konsumen terhadap produk UMKM keripik pisang.
rasa jaya dengan pendekatan probability sampling atau sample random sampling. Berikut ialah studi kasusnya. Sekarang kita lanjut kepada penentuan jumlah populasi. Yang pertama, yang kita tahu rata-rata pembeli per hari itu 50 orang. Dan dalam satu bulan itu beroperasi selama 30 hari. Dan penyelesaiannya ialah 50 dikali 30 mendapatkan hasil 150 N. Jadi N-nya itu mendapatkan 1500 N. Setelah kita mendapatkan hasil dari N, kita masuk pada menentukan jumlah sampelnya. Sekarang kita masuk ke E sama dengan 5% atau sama dengan 0,05. Berikut adalah rumus yang kita gunakan adalah N sama dengan N per 1 tambah N kali E pangkat 2. Dari rumus tersebut kita bisa dapat hasil pun sudah dapat. Sekarang kita masuk ke dalam penyelesaiannya. N sama dengan 1500 per 1 tambah 1500 dikali 0,5. Dari rumus tersebut kita akan memasukkan angka-angka yang sudah kita cari tadi. N sama dengan 1500 per 1 tambah 1500 dikali 0,05 pangkat 2. Kita kecilkan lagi, 0,05 pangkat 2 itu mendapatkan hasil 0,0025. Setelah mendapatkan hasilnya, kita kalikan 1500 dikali 0,0025 mendapatkan hasil 3,75. Jadi hasil tersebut kita jumlahkan 1 tambah 3,75 mendapatkan hasil 4,75. Kita masukkan ke tahap terakhir yaitu N sama dengan 1500 dibagi 4,75 mendapatkan hasil 315,79 atau bisa dibulatkan menjadi 316. Berikut ialah keunggulan dan kelemahan. Keunggulan pertama yaitu objektif dan tidak bias. Yang kedua dapat digeneralisasikan. Yang ketiga mudah dipahami. Yang keempat meningkatkan validitas data. Yang terakhir efisiensi waktu dan biaya. Dan kelemahan itu ialah membutuhkan dana populasi lengkap, kurang efektif jika populasi heterogen, risiko sampel tidak merata, tidak mempertimbangkan karakteristik khusus, dan proses acak bisa sulit secara teknis. Berikut ini tujuan pengambilan sampel. Tujuan sampel ini ialah untuk memperoleh data yang mampu mewakili seluruh populasi konsumen UMKM secara akurat tanpa harus meneliti semua anggota populasi berjumlah besar. Dengan menggunakan teknik metode probability sampling, setiap konsumen memiliki peluang yang sama untuk terpilih sehingga hasil penelitian menjadi lebih objektif dan dapat digeneralisasikan. Selain itu, pengambilan sampel bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya penelitian, serta meminimalkan bias yang mungkin terjadi akibat pemilihan responden secara subjektif. Baik, sekarang kita akan masuk kepada non-probability sampling. Non-probability sampling ialah teknik pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama. Jadi ini berbeda tadi dengan probability sampling. Kalau probability sampling itu dia memiliki populasi memiliki peluang yang sama. Dan kalau non-probability sampling itu tidak semua memiliki populasi yang sama. Pemilihan sampel biasanya dilakukan berdasarkan kemudahan, pertimbangan tertentu, atau kriteria yang ditentukan oleh peneliti, bukan secara acak. Karena itu, metode ini cenderung lebih cepat dan praktis digunakan, terutama ketika waktu dan biaya atau akses terhadap populasi terbatas. Namun, hasil yang diperoleh umumnya kurang representatif dan tidak dapat digeneralisasikan secara luas.
Berikut inilah contoh studi kasus pada non-probability sampling, yaitu dengan judul pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di minimarket Alfamart Bandgate Raya di Manado. Berikut ini ialah penelitiannya. Kita masuk ke dalam penentuan populasi. Sama seperti tadi, kita asumsikan rata-rata per hari itu pelanggan 50 orang dan dalam sebulan itu beroperasi selama 30 hari. Jadi N 50 dikali 30 sama dengan 1500 N dan N mendapatkan hasil 1500. Kita menentukan jumlah sampelnya, yaitu tadi N sudah dapat 1500 dan E itu ialah 0,1 atau 10%. Dan rumus pun hampir sama kayak tadi. Sekarang kita masuki ke penyelesaiannya, yaitu N sama dengan 1500 per 1 tambah 1500 dikali 0,1 kuadrat. N sama dengan 1500, 1 tambah 1500 dikali 0,01 dan mendapatkan hasil N sama dengan 1500 per 1 tambah 15. Jadi 1 tambah 15 ditambah, diturunkan ke bawah lagi, N sama dengan 1500 per 16 mendapatkan hasil 93,75 atau dapat dibulatkan menjadi 94. Dan kelemahan dan keunggulan pada non-probability sampling ini, yaitu keunggulannya yang pertama praktis dan cepat, biaya lebih rendah, fleksibel, mudah dilakukan, cocok untuk penelitian awal. Kelemahannya ialah kurang representatif, tidak bisa digeneralisasikan secara luas, berpotensi bias. Tidak semua anggota punya peluang besar, validitas eksternal rendah. Dan tujuannya ialah untuk memperoleh data dan mewakili keseluruhan populasi tanpa harus meneliti semua anggota populasi tersebut. Dengan menggunakan sampel ini, peneliti dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga sehingga proses penelitian menjadi lebih efisien dan praktis. Dan berikut ini ialah perbandingan metodenya. Yang ada aspek analisis, yaitu pada pertama konsep dasarnya, yaitu pada probability sampling, pengambilan sampel secara acak semua anggota populasi punya peluang yang sama, dan kalau di non-probability itu tidak semua mendapatkan populasi yang sama. Pada peluang yang terpilih sama, pada probability sampling sama untuk semua anggota populasi, dan kalau di non-probability tidak semua, itu tergantung pada pertimbangan peneliti. Yang ketiga itu objektivitas, dan pada probability sampling itu tinggi atau minim bias, dan pada non-probability itu rentan terkena bias atau rendah, sangat mudah terkena bias. Dan yang kelima adalah representatif, sangat representatif terhadap populasi, dan itu pada probability. Dan pada non-probability kurang representatif. Dan yang keenam adalah generalisasi hasil. Dan pada probability bisa digeneralisasikan ke populasi, dan kalau di non-probability tidak bisa. Kebutuhan data populasi harus tersedia lengkap pada probability sampling, dan kalau di non-probability sampling tidak harus lengkap dia. Dan yang terus kebutuhan data populasi. Dan kemudahan penerapan pada probability sampling lebih sulit atau butuh proses randomisasi. Dan pada non-probability lebih mudah dan praktis. Pada waktu dan biaya, non-probability sampling relatif lebih besar. Dan kalau di non-probability itu cenderung lebih cepat dan murah. Dan kesesuaian penggunaan pada probability sampling, penelitian kuantitatif formal akurat. Dan pada non-probability, penelitian awal dan eksploratif. Risiko bias pada probability itu sangat rendah, dan pada non-probability itu sangat tinggi terkena bias.
Kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama adalah temuan utama. Berdasarkan analisis, terdapat perbedaan berdasar antara kedua metode sampling, probability sampling, khususnya pada random sampling. Ini unggul dalam hal objektivitas, representatif, dan kemampuan, karena setiap anggota populasi memiliki peluang besar yang sama. Dan metode ini sangat cocok digunakan dalam penelitian yang membutuhkan tingkat akurasi tinggi dan validitas ilmiah yang kuat. Sebaliknya di non-probability samplings, ini lebih unggul, tinggi, karena dia kepraktisannya, efisiensi waktunya, dan biaya. Namun, metode ini memiliki kelemahan utama, yaitu sangat mudah terkena bias yang tinggi, serta keterbatasan dalam generalisasi hasil penelitian. Yang kedua adalah rekomendasi penggunaan metode. Probability samplings digunakan ketika penelitian bersifat akademik atau ilmiah, membutuhkan hasil yang akurat dan dapat digeneralisasikan. Data populasi tersedia lengkap, fokus pada validitas dan objektivitas. Dan ketika kita menggunakan non-probability samplings, ketika waktu dan biaya terbatas, sulit mendapatkan data populasi lengkap, penelitian bersifat awal atau eksploratif hanya membutuhkan gambaran awal atau gambaran umum, bukan generalisasi. Berikutnya dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.